Shalom Mbak Budi, selamat malam, pagi, siang, sore. Kayak saya lagi. Kami dari kelompok Sam Banking akan mempresentasikan proyek yang sudah kita buat. Saya Jalu, ini ada Rizky, halo Rizky. Ada Aldi, halo Aldi. Halo Jalu, Pak Budi. Jangan Pak lupa Budi, Budi ya. betul tuh. Sama ada satu imposter yang di tengah. Anomali tungtung. Oke, Bumbardilo Krokodilo. Ini kita akan mempresentasikan yang namanya Sam Banking Mobile Banking yang telah kita buat. Enak. Itu. Oke. Sekut. Oke. Ini Mas udah kelihatan nggak Mas ininya? Udah ya? Kelihatan Mas Aldi? Kelihatan Mas Oke. Aldi? Saya Mungkin konfirm. bisa diran Mas Aldi? Taran dulu. Bentar. Lu bisik-bisik masih kedengeran, Bun? Udah nih. Mungkin Nah, eh, di sini ada apa page loginnya, ada UI loginnya. Yang di sini misalnya coba Mas Aldi kita login dulu deh. Tapi sebelum benar dulu Mas Aldi. Di sini tadi ada namanya username sama passwordnya. Nah, di sini kita kasih apa? Kita kasih gambarnya itu foto kita karena kita belum belum sempat bikin logo buat m-bankingnya itu. Jadi kita kasih logo dari foto kita. Nah, sebenarnya ini bukan bukan bagian presentasi saya, tapi kita coba dulu, kita login dulu coba deh. oke. Oke, untuk Oh, nama ya? namanya bentar ya. Belum, nama saya itu. Oke. Ini kan akunmu, Mas. Oke, login sukses Nah, dan masuk. ini ketika ketika tadi itu apa username sama passwordnya itu eh, jadi itu akan muncul tadi informasi seperti tadi. Bentar-bentar. Mungkin Mas Aldi bisa buka yang di apa codingnya mungkin. Oke. Tapi sebelum itu kita mau jelasin tentang di bagian halamannya ini, Pak. Di sini ada halaman utamanya, ada lihat ringkasan, ada kelola transaksi sama di kelola kategorinya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang kelola kategorinya. Hmm, oke, Mas Dipta bisa silakan. Monggo, monggo. Oke, oke. Mungkin yang di apa? Yang di Java-nya dulu aja ya. Iya. Kamu Saya mau mungkin akan login apa? Dan transisi kontrol login apa? dulu dong. Login dulu. Kita bahas yang di login dulu aja, dari awal dulu aja. Oke. Nah, di sini sebenarnya itu kita bikin yang private staticnya itu buat yang di awal dulu. Ketika kita belum bisa mengakses database-nya, maka kita gunainnya username sama passwordnya itu admin-admin untuk mengaksesnya. Nah, yang yang bisa dilihat dari code-nya itu kita menggunakan username-nya itu menggunakan text field dan passwordnya itu kita menggunakan password field. Itu nanti yang akan dihubungkan ke controllernya yang fxml-nya dari loginnya tersebut. Oke. Nah, mungkin agak agak ke bawah Mas Aldi yang konflik login juga. Kamu klik login. Hmm, saya bentar. Oh, berarti yang go to login berarti. Do login. Ini nih. Nah, di sini eh ini keterangan dari loginnya yang dimana eh, ini ada pesan alertnya itu nanti ketika apa tuh namanya loginnya itu nanti gagal itu akan muncul teks ketika loginnya itu berhasil itu akan muncul eh akan muncul yang tadi yang notifikasi login successfulnya itu. Nah, itu karena ada teks teks txt username-nya itu dari ID text field-nya tadi, terus txt password-nya itu ID dari password field-nya tadi. Ketika itu benar, nanti akan masuk ke halaman utamanya yang dijelasin Mas Aldi tadi. Mungkin bisa ke bawah Mas Aldi.
Nah, di sini yang validasi login ini tuh sebenarnya sama, tapi ini yang dikonekin ke database-nya tadi, karena bisa dilihat itu konektor Conio itu nyambungnya ke DB konektor. Nah, DB konektornya itu nanti yang buat nyambungin ke semua Java-nya tadi, semua apa ya, semua page lah itu yang buat nyambunginnya. Nah, di sini kita ada user ID karena biar nggak ketukar-tukar gitu sih. Ya kan Mas Aldi? Ya, benar. Karena ID-nya kan harus primary key. Jadi kita pakai ID juga buat itunya. Nah, tadi kan setelah Mas Aldi tadi mencet login dan berhasil, akan muncul informasi login sukses itu menunjukkan bahwa username sama password yang dimasukin benar. Itu Oke. agak ke bawah lagi, Mas Aldi, coba. Alert, alert, go to, ini go to main page ini nanti untuk ke halaman utamanya yang mungkin akan dijelaskan Mas Aldi dulu nanti. Udah, Oke. ke Nah, bawah. setelah itu oke. Sorry, sorry, sorry. Nah, nanti go to sign up nanti yang tadi yang dipencet ya, yang di bawah tadi, jika itu dipencet nanti akan muncul ke tab sign up-nya. Show alert-nya itu ya untuk menampilkan alert-nya. Udah, itu untuk yang loginnya. Mungkin yang FSML-nya, Mas. Efek emailnya kayaknya nggak perlu di ini deh di karena kita langsung langsung lanjut ke kelola kategori controllernya aja nggak sih? Oh, boleh. Boleh, 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 boleh. Oke. Bentar ya. Ya, mari Mas Dita. Makasih, Mas Aldi. Ya, Ini kenapa? Penjelasan kelola kategori controller. oke. Nah, aduh, bentar. Zoom dulu, nggak kelihatan. eh yang di kelola kelola kategori controller mungkin bisa sambil dibuka apa yang hasil tanya tadi Mas. Oke, boleh. Ini nih. Nih. Nah, di sini tuh ada jenis kategori, jumlah jumlah sama tanggalnya. Nah, di mana jenis kategorinya eh, itu udah ada contohnya. Misal hari ini Mas Aldi makan jumlahnya itu misalnya 150.000, tanggalnya tanggal sekian misalnya gitu. Ya. Nah, itu bisa bisa di apa ya? Bisa disebut sebagai pencatatan juga uangnya itu buat apa, tanggal tanggal berapa, kapan itu juga dimasukin di situ juga bisa. Nah, itu ada tombol, ada fungsi buat nyarinya juga di search-nya itu. Belum. Nah, Nah, cuman satu. Karena cuma satu. karena Karena satu karena data kita baru. baru karena kita baru bikin satu, mungkin belum bisa dicari. Tapi kalau misalnya nanti kita udah bikin banyak itu, ntar kita bisa cari berdasarkan apa yang kita tulis. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lalu hapusnya itu ya biasa sih buat buat menghapus aja sih itu. Oke. Nah, cocok. Balik lagi ke Hmm, bentar, 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 bentar. Xbox. Hmm, mungkin yang apa? Di sini tuh terdapat field yang ID-nya tuh ada TXT nama kategori, yang di atas tadi TXT jumlah, TXT date, TXT search, terus ada dua tombol tadi. Tombolnya itu kita kasih ID-nya button simpan sama button hapus dan ada table view-nya tadi. Nah, ini juga dari Java ini kita sambungin ke database-nya pakai apa tadi? DB apa namanya?
DB konektor itu yang saya jelasin tadi yang di awal tadi untuk semuanya itu nanti itu disambungin. Di sini kita juga eh, menaruh crude juga, read, R-nya read, U-nya apa sih? Update. Ando ya? Update, Update. Update. update, update. Update, update, update. Terus sama D-nya itu delete. Nah, tadi kan kita udah ada contoh tadi yang create tadi, terus read, update-nya tadi juga ada, dan kita juga bisa ngedelete datanya tadi. Lalu eh, coba Mas Aldi yang di atas coba tadi. Ini, Nah, itu untuk on button simpannya tadi yang di tombol yang di kanan tadi yang ada tulisan simpannya tadi, itu fungsinya buat menyimpan ke database yang ditampilin di tabelnya tadi itu berdasarkan nama kategori sama jumlahnya tadi. yes. Itu yang disimpan terus yang dimasukin itu itunya tadi. Oke. Nah, di sini ini mungkin eh, terlalu banyak code-nya, jadi mungkin saya jelasin langsung aja. Kita di sini juga pakai error handling yang dimana tuh misal terjadi error atau gagal gitu ya. Terus database-nya itu akan memanggil show error dialognya itu untuk menampilkan kesalahan ke usernya. Terus di sini tadi user itu juga bisa menambahkan, mengedit atau menghapus kategori yang diinginkan. User juga dapat mencari kategori. Eh, Kesimpulannya, controllernya ini tuh bertugas untuk mengatur logika aplikasinya, mulai dari pengambilan data, aksi CRUD, filter atau pencarian, hingga navigasi antar halamannya. Itu itu yang untuk kelola kategorinya. Kalau Oke. yang XML-nya itu cuman tampilan itunya aja sih Pak. Mas Ding. Tampilan UI-nya doang yang kita buat dari scene builder. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutin Mas Aldi. Ya, Pak, sekarang saya akan menjelaskan Ya, bagian dari data ringkasan, ya ringkasan Dik. repo, sama kelola kelola ringkasan controllernya. Oke, untuk yang pertama, kita akan tunjukkan di sini dulu. Ini Pak, untuk lihat ringkasannya ini. Jadi dia itu mengambil data dari kelola transaksinya di sini, pemasukan sama pengeluarannya diakumulasi dan menjadi sebuah saldo nanti akhirnya. Nah, di dalam ringkasan ini dia ada kelas, data kelas namanya itu ringkasan. Di dalamnya itu ada atribut ID kategori, ID kategori total pemasukan, total pengeluaran, saldo dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu di bagian sini kita memakai namanya itu multi constructor di mana ada 6 konstruktor yang berbeda-beda di dalamnya itu untuk pembuatan fleksibilitas pembuatan objek. Nah, lalu ini untuk konstruktornya. Nah, ini untuk getter and setternya. Oke, dan lanjut habis itu kita langsung masuk ke dalam method overloadingnya. Nah, di sini kita mendapatkan kita memakai method overloading di mana method overloading ini memakai beberapa metode di dalamnya itu update, tambah pemasukan, dan juga tambah pengeluaran dengan parameter yang berbeda-beda, Pak. Nah, ini. Oke. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada helper methods yang itu di mana ada kalkulasi saldo otomatis, format ringkasan dan status keuangan. Nah, itu jadi model data ini untuk ringkasan ini gunanya untuk menyimpan informasi ringkasan dengan keuangan dengan fitur. Nah, oke lanjut untuk repo ringkasannya ini. Nah, di dalam repository untuk operasi di sini di dalam repo ringkasan Ri ah, ringkasan repo untuk database-nya, untuk operasi database dari tabel ringkasan tersebut.
Nah, di dalamnya itu ada tambah transaksi, ada get total, ada juga get saldo. Tapi ini belum nyala, nanti juga kita akan update-update sedikit karena ini belum juga sempurna 100%, masih sekitar 90-80%, ya 90% lah kurang lebih. Terus lanjut ke bagian lihat ringkasan kontrolernya. Nah, untuk lihat ringkasan kontrolernya itu di dalamnya kurang lebih ada tabel view untuk konfigurasi tabel dengan 3 kolom, ada format rupiah. Nah, kayak seperti ini format rupiahnya. Mana, mana ya? Bentar. Au, bentar. Nih, wah ini nih. Format rupiahnya untuk menampilkan angka dalam format uang Indonesia, navigasi untuk agar bisa ditekan. Nih, navigasi untuk ke kelola transaksi, kategori, dan juga ke logoutnya. Dan yang terakhir itu get all data untuk mengambil data dari database-nya. Nah, ini Pak, untuk get all data, kan kita mengambil data dari transaksinya kan, untuk dimasukkan ke lihat ringkasannya. Oke, bisa lanjut Mas Rizky. Oke, yang terakhir di sini saya bakal menjelaskan tentang bagian lihat kelola transaksi, transaksi sama transaksi repo. Tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu, mau tunjukin dulu yang bagian database kita. Nah, jadi di bagian database ini nama database kita tuh mBanking SQLite. Kita menggunakan SQLite di sini, Pak. Terus di dalam sini kita memiliki 8 tabel. Ada kategori ringkasan sign up, terus bukan 8 tabel, Pak, sorry, 6. 5 5. Terus ada transaksi sama user. Oke, saya bakal jelasin yang bagian kelola transaksi controller dulu. Yang pertama, oh, ini kenapa sih? Wow. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita coba ke ininya dulu. Jadi di kelola transaksi ini itu kan tadi Mas Aldi udah jelasin lihat ringkasan. Jadi dapatnya kan dari kelola transaksi. Di kelola transaksi sini kita bisa mendapatkan tanggal, jumlah, kategori. Misalkan kategorinya tuh di sini ada makanan, gaji, terus ada bisa tambah catatan juga. Di sini sebenarnya itu bisa menginput antara pemasukan dan pengeluaran. Tetapi untuk bagian pengeluarannya tuh kita belum buat, Pak. Jadi di sini hanya baru bisa yang pemasukan saja. Oke, kita lanjut langsung aja ke code-nya. Yang pertama di sini itu kita sambungin ke DB URL sesuai dengan database kita. Kemudian di sini ada metode yang pertama itu ada initialize. Di sini yang pertama ada menggunakan transaksi filter list yang dimana itu untuk membungkus data. Kemudian ini juga ada bagian kolom yang menggunakan property value factory yang dimana itu untuk properti di mana transaksi ditampilkan di setiap kolom. Jadi tiap-tiap kolom yang ini tuh bakal ditampilin sesuai dengan yang kita input. Terus kemudian di sini juga ada search untuk pencarian. Kemudian ada connection ke database menggunakan get all data yang fungsinya ada di bawah. Kemudian ini ada metode berikutnya. Kita lanjut saja. Ini ada overbid listnya. Terus ada get all data untuk mengambil data dari database sesuai dengan tabel yang kita masukkan. Jadi kalau transaksi ya berarti ambil dari tabel transaksi. Kita lanjut ke simpan transaksi. Di sini tuh bakal menyimpan sesuai dengan apa yang kita input dari tanggal, kategori dan catatan serta jumlah. Itu bakal langsung totalin. Terus di sini juga ada function get all data di bawah. Jadi itu bakal langsung ngambil daripada function get all data di atas. Jadi langsung kesambung ke database. Jadi ke-update juga di database-nya, Pak. Kemudian ada clear form untuk membersihkan. Jadi bisa dibersihkan juga. Kalau misalkan kita nggak jadi nyari, kita bisa langsung bersihin aja. Terus ada search buat cari eh, kategori atau ID yang udah kita masukin. Kemudian ada on button hapus, fungsi hapus, ada delete transaction di sini untuk delete yang tadi. Terus ini switch pemasukan, switch pengeluaran itu untuk berpindah dari halaman pengeluaran, dari pemasukan ke pengeluaran. Kemudian juga navigasi ini untuk pindah antara halaman kategori, terus ringkasan sama transaksi. Itu bisa dipindah-pindah. Ada button logout untuk keluar. Kemudian juga ada navigasi ke yang lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian ring transaksi. Di sini sama saja, ini cuman di sini tuh fungsinya cuman buat kayak apa ya? Sebentar Pak, sedikit lupa kita ini. Nah, di sini tuh yang bagian ke get ID, get kategori, get jumlah, get catatan, itu semua untuk mengambil sesuai dengan kolom-kolom yang ada.
Terus ini public class transaksi, masukin function-function daripada get-getnya tersebut. Terus kemudian di sini tuh ada to string. Nah, ini yang bakal rutin itulah. Terus kemudian kita lanjut ke transaksi repo. Nah, di transaksi repo sini itu yang bakal ada kita masukin ada yang ini nih Pak. Ada string SQL. Jadi string SQL itu bakal menambahkan data baru ke tabel sama eh, tabel di UI sama tabel yang ada di database kita. Jadi kalau misalkan apa yang kita masukin kita input itu bakal langsung ke refresh langsung paling baru muncul langsung. Terus juga dia juga bakal langsung masuk ke database-nya. Ini juga ada dokter apa buat nyambungin sama DB konektornya. Terus ini juga kalau misalkan DB konektor itu connection-nya itu nggak ada atau connection-nya nol, itu nggak bakal muncul. Ini lanjut, lanjut. Nah, kemudian juga ada array list, function-function di sini, tetap sambungin juga. Terus ini juga masih sama juga, seperti ini function-function sisanya. Ini karena terburu-buru waktu. Terus kita bakal lanjut ke yang bagian terakhir di DB Connector. Jadi ini yang bakal nyambungin semuanya kita ke database. Ini penyambungnya tuh kita menggunakan DB Connector ini. Jadi di DB Connector ini yang pertama tuh nih ada private string DB URL. Itu yang dimana itu ada lokasi database SQLite kita. Terus ada juga connection yang dimana itu adalah objek untuk menyimpan database yang aktif. Kemudian juga ada instance di sini yang kita pakai yang sama dengan null itu untuk menyimpan kelas tunggal. Jadi di sini kita menggunakan pola desain singleton. Kemudian di bagian bawahnya yang DB connector get instance ini itu functionnya di sini tuh kita untuk apa ya eh, menjamin hanya ada satu DB konektor di sini. Jadi kalau misalkan kita lagi ngeran itu tuh eh, make sense kita pastiin bahwa DB konektor yang kita pakai itu cuma satu, jadi nggak keduplikat atau ada yang lain. Terus kemudian ada get connection di sini itu untuk membuka database-nya. Terus ada close connection ya lawannya. Terus ini ada tabel-tabel, contoh-contoh tabel-tabelnya. Kemudian yang di bawah nih sebenarnya ini untuk yang bagian bagian apa namanya menambah kategori. Jadi kalau misalkan kategori-kategori yang kita masukkan tuh ada gaji, makanan, transportasi, investasi lainnya. Terus kemudian ini buat yang bagian user yang tadi database buat user jadi mengambil ID, username sama passwordnya. Udah itu aja Pak. Oke, jadi untuk sekarang sekian dulu. Mungkin Mas Dipta mau ini closing, closing, closing. Apa? Closing. Udah selesai. Udah selesai. Oke, Yeay. mungkin nggak mungkin sih. Sekian Pak presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Jalu, Rizky, dan Ali. Jika ada salah kata, kami mohon minta maaf Pak. Selamat malam, terima kasih atas Halo. waktunya. Makasih, Pak. Mari.